podcast lagi setelah sekian lama kita mungkin tidak upload podcast ya, karena saat ini Fuboru sedang gencar-gencarnya mendukung industri balap di Indonesia. Karena seperti yang teman-teman tahu yang sudah subscribe, yang sudah ikuti terus media sosialnya Fuboru, saat ini kita mulai terjun di ranah balap ya di Indonesia. Dan yang baru itu kan kita juga ada launching produk khusus balap, jadi teman-teman bisa share juga melalui media sosial kami. Kalau mau lihat bisa juga subscribe YouTube-nya kita, jadi klik loncengnya ya, dan jangan lupa juga komen, like sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian, karena kita akan kasih banyak sekali edukasi tentang otomotif. Oke, nah kita juga sebenarnya juga mulai bersyukur ya, karena akhir-akhir ini kondisi pandemi COVID ini juga sudah mulai menurun, jadi semua kembali normal, sehingga kita akan mulai podcast dengan melepas masker. Jadi kita mulai boleh lah ya untuk buka masker, seperti itu. Oke, nggak usah panjang lebar lagi lah ya. Di sini saya akan sharing bersama dengan tim dari Fuboru ya, yang saat ini sudah bersama dengan saya. Mungkin kita harus perkenalan dulu, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, di samping saya silahkan Bapak memperkenalkan diri. Halo semuanya sahabat Fundo, perkenalkan saya Ranta Mara. Saya merupakan tim dari anggota keluarga Fuboru Indonesia. Hari ini saya diundang dengan Ibu Desta untuk memberikan suatu istilahnya pengetahuan tentang produk yang ada di Fuboru. Oke, Pak Ranta di sini sudah berapa lama di Fuboru? Kurang lebih sekitar hampir menjelang 3 tahun saya ada di Fuboru, Bu. Oke, berarti sudah tahu banyak gitu ya, seluk-beluknya Fuboru itu seperti apa, pengembangan produknya seperti apa, seperti itu ya Bapak ya? Kurang lebihnya seperti itu. Iya, oke, saya bersyukur sekali nih kalau hari ini saya bisa bertemu sama Pak Ranta. Mungkin hari ini kita akan mengupas banyak hal ya tentang produk Fuboru. Kali ini kita akan buka adalah gearset teman-teman, gearset atau rantai gear sepeda motor, betul ya Bapak ya? Betul. Oke, mungkin dari pertamanya boleh kita tahu Pak, gimana sih cara kita maintenance atau merawat motor kita, terutama pada bagian gearsetnya? Oke, sebelum saya memulai ke situ, kita harus tahu bahwasanya bahwa sepeda motor itu bisa kita andaikan dengan tubuh kita, yang harus kita rawat, kita jaga kesehatannya. Begitu juga dengan sepeda motor. Pada saat ini kebetulan kita akan bahas gearset. Gearset merupakan salah satu daripada bagian kendaraan bermotor yang fungsinya untuk menggerakkan roda belakang yang dihubungkan oleh rantai dengan gear depan yang terhubung dengan poros yang ada di mesin. Oke. Artinya itu juga harus kita rawat. Cara perawatannya bagaimana? Kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi rantainya. Artinya jangan sampai kondisi rantai itu terlalu banyak terdapat kotoran. Misalnya pada saat kita musim penghujan, terutama ini musim penghujan, itu yang harus kita perhatikan. Kita harus sering-sering atau rajin membersihkan kondisi rantai kita supaya rantai kita bersih dari kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya disarankan setiap 500 km kita selalu memberikan pelumas. Pelumas, apalagi pada saat kondisi musim hujan, setelah kita cuci dengan sabun, otomatis pelumas dari rantai itu sendiri akan hilang. Nah, itu harus kita berikan pelumas yang khusus, pelumasnya itu khusus adat, khusus untuk rantai sendiri. Oke, saya suka sih ini teman-teman ya untuk membahas ini, mungkin perumpamaan yang sedikit out of the box ya. Jadi motor itu sama kayak tubuh kita yang perlu dirawat. Betul. Jadi kalau selama ini teman-teman katakanlah badan itu disabun, dirawat, dikasih baju bagus, seperti itu, sampo dan segala macam itu sama kayak motor kita ya. Jadi nggak cuma kita asal jalan aja gitu ya Pak ya. Betul. Sebenarnya kalau saya ini kan kadang ya Pak ya, kalau motor itu sering nunda-nunda. Jujur aja kalau mungkin masalah ban itu kan saya kan juga nunggu kalau belum kempes, mungkin ya saya baru akan isi anginnya. Terus atau mungkin kalau belum bocor belum lah ke tambal bannya kayak gitu Pak. Nah kalau untuk gearset sendiri ini apakah ada dampak serius kalau misalnya saya memaksakan gearset saya? Jadi saya nggak cek tuh, tadi katanya kan setiap 500 km kita harus kasih pelumas. Kasih pelumas seperti itu. Kalau saya nggak terlalu maintenance gitu, bagaimana? Dampaknya begini, secara teori gearset itu harus digantikan setiap 25.000 km. Itu harus kita ganti. Tetapi hal ini pun tidak menjadi patokan yang keharusan. Artinya
kita juga harus memperhatikan cara pemakaian, cara beban yang kita muat, itu pun juga berpengaruh juga. Artinya kalau sampai gearset itu pada masanya yang harus diganti tidak kita ganti, akan berakibat dari akselerasi motornya akan berkurang. Oke. Satu itu. Kedua, hal yang terburuk adalah terjadi putus rantai di tengah jalan. Wah, itu yang bahaya banget ya itu. Paling bahaya sendiri. Yang kedua, kok akan membuat kondisi mesin, karena tadi seperti saya di awal saya sampaikan bahwasanya gearset berfungsi menggerakkan roda belakang. Betul. Yang dihubungkan oleh rantai. Kalau terjadi hal-hal sesuatu yang tidak kita inginkan, pasti akan berpengaruh pada mesin yang ada di depannya. Oke. Berarti memang harus cek ya, Pak ya. Betul. Nah, itu kita taunya itu rantai kita, gearset kita itu masih layak atau tidaknya itu gimana ya? Secara fisik, secara gampang, orang awam bisa melihatnya dari posisi rantai. Yang pertama, kalau rantai itu kita sudah kering dan itu terjadi banyak kotoran, satu harus dibersihkan. Apabila sudah dibersihkan masih dan kita setel ulang tidak optimal, maka harus kita gunakan lagi rantai itu, kita ganti dengan yang baru. Untuk gearsetnya, apabila gearsetnya itu sudah terjadi ketumpulan pada gigi-giginya, kita kan bisa membayangkan bahwa gigi itu sudah tumpul, itu sudah harus wajib, tidak boleh tidak harus diganti. Oke, tapi itu harus gimana itu cara kita lihatnya untuk masih layak atau enggak ya? Kita bongkar dulu motornya atau gimana, Pak? Secara fisik, kalau untuk saat ini dari segi luar kita sudah bisa kelihatan. Tingkat kekendoran, kalau kita sudah setel secara maksimal, rantai itu masih tidak bisa optimal, kerja optimal, berarti itu sudah kita harus ganti. Nah, itu buat teman-teman yang sudah mendengarkan edukasi nih dari Pak Ranta. Jadi mulai sekarang cek-cek ya, cek-cek spare part motornya, terutama rantainya itu, karena kalau sampai putus di tengah jalan itu bakalan bahaya banget. Betul. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk Fuboru sendiri ini Pak, untuk produk gearsetnya ini kita sudah mulai jualan itu sejak kapan ya? Untuk gearset Fuboru itu mulai diperkenalkan ke pasaran sekitar awal tahun 2000. 2000, berarti 2000. Ini sudah jalan hampir 22 tahun, sekitar 22 tahun ya? Kurang lebihnya sekitar ya 22 tahun. Artinya bahwasanya sebelum itu kita dari tim riset kita selalu mengadakan pengembangan untuk menghasilkan produk yang bisa diterima di pasaran dan bisa bersaing di pasaran. Sedikit banyak saya ingin menjelaskan masalah produk Fuboru, bahwasanya produk Fuboru dibuat dari bahan yang sangat pilihan. Artinya bahan yang dipergunakan bukan barang yang sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, produk Fuboru itu selalu dilengkapi oleh pengunci untuk gear depan dan gear belakang. Yang kecil ini untuk gear depan, yang kecil ini untuk gear belakang. Artinya bahwasanya seandainya terjadi sesuatu dengan baut pengunci pada gear atau gear depan maupun gear belakang, masih ada yang melindunginya. Dan ini salah satu keunggulan produk Fuboru yang tidak dimiliki oleh semuanya. Nah, apa itu, Pak? Kita punya dua itu ya. Pengunci. Berarti tingkat safety gearsetnya Fuboru ini lebih bagus daripada yang merek lain seperti itu? Kurang lebihnya seperti begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis rantai yang kita gunakan adalah tipe H. Nah, apa itu tipe H? Tipe H ini begini. Ada pada saat kita membeli suatu gearset secara full set, di rantai itu ada tulisan 420, 428, ada 420H, ada 420H. Di sini kita menggunakan tipe H, artinya bahwasanya tipe yang kita gunakan untuk plat di rantainya Fuboru adalah tipe yang high tension, artinya bisa menanggung beban yang lebih berat daripada tipe yang tidak pakai H. Dan platnya lebih tebal daripada plat yang tidak pakai H. Berarti kalau high tension itu motor yang pakai gearsetnya Fuboru, kalau misal katakanlah kita akan di tempat yang sangat nanjak gitu Pak, dengan mungkin kalau buat rekan-rekan semuanya yang mungkin hidupnya agak untuk misal bertani seperti itu kan harus bawa banyak barang atau berdagang dari satu daerah ke daerah lain, dan banyak trek yang mungkin nggak semua jalan itu kan halus ya, lurus, dan mungkin ada yang kelok-kelok naik turun kayak gitu. Kira-kira gimana Pak ketahanan rantai gearset ini? Kalau untuk ketahanan, saya kira saya recommended untuk gearsetnya Fuboru. Artinya yaitu seperti saya katakan bahwa kita high tension, berarti kita punya kelebihan daripada
yang tidak tipe H, Oke. seperti gitu. Seperti kayak dan juga harus tetap diikuti oleh cara perawatan yang saya utarakan di depan tadi. Oke, berarti memang dengan genset Fuboru ini yang sudah high tension itu lebih bagus untuk digunakan seperti itu ya Pak. Jadi sangat direkomendasikan untuk dipakai. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih ragu-ragu pengen ganti genset motornya, bisa cek ya, bisa beli mungkin. Oh ya Pak, ini cara belinya kita bagaimana? Kalau misal saya mau beli tapi saya nggak punya bengkel. Jadi saya mungkin karena motor saya cuma satu, jadi saya kan mau beli satu aja. Nah itu saya belinya di mana Pak? Boleh. Untuk saat ini Fuboru selalu berinovasi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Artinya Fuboru selalu mempermudah untuk semua customernya. Untuk saat ini produk-produk Fuboru termasuk produk gearset ini bisa kita beli di online shop yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee yang melalui Fundo Shop kalau nggak salah. Oh, Fundo Shop. Oke. Oke. Nanti coba saya cari ya Pak di Shopee dan Tokopedia Fundo Shop seperti itu. Oke. Pak Ranta, kalau misal saya mau beli lagi nih, saya bahas lagi nih untuk rantai gearsetnya itu di Fuboru tuh tipe-tipe sepeda motornya itu ada banyak atau hanya cuma tertentu aja gitu? Untuk saat ini Fuboru mempunyai 13 tipe untuk sepeda motor. Ada Supra X125, ada Grand, ada Supra, ada Blade, dan banyak lagi. Untuk saat ini memang kita masih mempunyai 13 tipe sepeda motor yang ada di pasar Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita akan mengembangkan untuk tipe-tipe yang lain. Tipe yang lain. Jadi Betul. untuk saat ini mungkin masih ada pengembangan produk Betul. lagi seperti itu ya Pak. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan punya beberapa tipe motor yang sebelumnya kita belum rilis di pasaran seperti itu ya. Betul. Nah, oke teman-teman, mungkin ini kita hari ini sudah cukup banyak edukasi tentang rantai gearset motor ya, tentang produknya Fuboru ini dengan Pak Ranta yang sudah tim pengembangan produknya kita ini di Fuboru. Jadi kurang lebihnya adalah banyak sekali sih, bukan kurang lebih ya, lebih banyak edukasinya kali ini. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin mulai mau beli dan ragu mau pakai yang merek apa, produknya siapa, mungkin bisa coba untuk beli gearsetnya Fuboru. Dan kalau misal untuk perorangan, tadi dari Pak Ranta bilang bisa beli di marketplace, Betul. di Shopee dan Tokopedia. Namanya tadi Fundo Shop. Oh, Fundo Shop. Fundo Shop. Jadi teman-teman bisa search Fundo Shop lalu cari rantai gearset sesuai dengan tipe motor yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Oke, mungkin saat ini kita sudah cukup ya Pak Ranta. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Sudah banyak sekali ini ilmu-ilmu baru yang kita serap dan bisa kita share buat teman-teman semuanya yang nonton. Nah, mungkin untuk nextnya kita akan adakan podcast lagi teman-teman, dan mungkin teman-teman kalau pengen tahu edukasi yang apa tentang spare part motor, tentang otomotif, terutama untuk roda 2, atau mungkin untuk teman-teman yang penasaran juga tentang engine statis atau mesin-mesin pertanian juga boleh banget. Jadi teman-teman bisa teman-teman bisa komen di kolom komentar mau request apa. Nanti kita akan coba gali lagi dengan narasumber yang memang benar-benar padi ahlinya. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap ingat ya, subscribe di akunnya Fuboru dan juga like, share, komen sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Terima kasih.